guys, welcome back my channel, di channel YouTube aku Mbak Pak. Jangan lupa ya, yang belum subscribe tinggal di subscribe, bunyiin tanda loncengnya supaya kalian dapat video notifikasi terbaru dari channel YouTube aku. Nah, kali ini aku mau bahas tentang film yang judulnya The Boys Brahms yang pertama. Jadi ini tuh yang The Boys Brahms yang pertama. Nah, diceritakan Greta Evans Lauren Johan, seorang wanita muda Amerika yang bekerja sebagai pengasuh di sebuah desa terpencil di Inggris. Nah, jadi si Greta ini dia mendapatkan pekerjaan yaitu menjadi pengasuh di daerah terpencil yaitu di Inggris ya. Di tempat kerjanya disebut ia menemukan fakta bahwa anak berusia 8 tahun dari keluarga itu adalah sebuah boneka yang seukuran manusia yang dirawat oleh orang tuanya seperti anak laki-laki sungguhan, namanya Brahms. Nah, jadi si Greta ini tugasnya itu ngerawat anak laki-lakinya si pemilik rumah itu tadi yang namanya Bram. Hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk mengatasi kematian putra mereka yang sebenarnya sudah meninggal dunia 20 tahun lalu. Nah, si orang tua ini itu udah kehilangan anaknya 20 tahun yang lalu. Jadi si orang tua ini kayaknya itu menempatkan boneka Brahms ini sebagai ganti anaknya. Ada aturan yang wajib dilakukan Greta saat dia mengasuh Brahms. Jadi ada aturan-aturan yang wajib dilakukan si Greta ini saat mengasuh Brahms. Di antaranya berbicara lebih keras dari bahasa saat membaca buku Brahms. Nah, jadi pertama itu Greta harus membacakan buku untuk Brahms. Jadi itu rutin ya dilakukan oleh Greta. Wajib dilakukan si Greta ini saat mengasuh Brahms. Di antaranya berbicara lebih keras dari bahasa saat membaca buku Brahms. Nah, jadi pertama itu Greta harus membacakan buku untuk Brahms. Jadi itu rutin ya dilakukan oleh Greta dan itu pun digaji sama orang tuanya Brahms. Meninggalkan makanan di atas meja dan membuangnya juga termasuk menyiapkan perangkap tikus. Nah, jadi Greta ini harus menyiapkan makanan di atas meja dan menyiapkan perangkap tikus, serta juga makanannya itu juga harus diganti setiap hari. Nah, jadi si Greta ini tugas wajibnya itu harus menyiapkan makanan untuk Brahms, padahal Brahms itu adalah seorang boneka. Nah, si Greta mulai berpikir, ketika dia melanggar daftar aturan yang ketat, mimpi terburuk menjalani oleh serangkaian kejadian yang mengganggu dan tidak dapat dijelaskan. Dia percaya bahwa boneka Brahms itu hidup. Nah, ketika si Greta ini tadi melanggar aturan, dia nggak menyiapkan makanannya, dia nggak mengganti minumnya, nggak mengajaknya berbicara dan membacakan cerita-cerita yang biasa yang dibacakan untuk Brahms. Jadi dia mendapatkan mimpi-mimpi buruk karena dia kayak mengabaikan perintah dari orang tuanya si Brahms tersebut ya. Jadi Brahms ini punya kebiasaan yaitu sebelum tidur dia harus dicium keningnya. Terus dia juga harus menyiapkan kayak makanannya gitu. Nah, si Greta ini udah mulai percaya kalau si Brahms ini tadi itu benar-benar nyata gitu ya, karena saat dia melanggar tidak memberinya minum, terus si Greta itu tadi tidak memberinya minum, terus nggak memberi dia makan atau membacakan lagu. Jadi si Greta ini mendapatkan mimpi buruk, yaitu dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang ada di kamarnya
ketika ia membuka pintu, dia di depan pintu itu tadi nggak ada siapa-siapa. Nah, jadi siapa yang di situ? Tapi ketika ia melihat ke bawah pintu, di depan pintunya di bawah itu ada makanan dan minuman yang biasanya diberikan si Greta kepada Bram. Jadi si Greta ini mulai berpikir, apa aku ini. Akhirnya dia belum sadar. Terus setelah itu dia juga tiba-tiba mendengar suara lagu yang diputar keras, dan buku cerita itu tadi ada di kursi yang biasanya Brahms duduk, dan si Brahms ini tadi itu kayak yang biasanya Brahms duduk itu tadi, buku ceritanya ada di situ. Nah, si Greta ini udah mulai kayak tersadar gitu ya, kalau dia sebenarnya diingatkan oleh Brahms karena dia harus melakukan pekerjaan itu tadi, karena itu udah kewajibannya dan dia pun juga digaji. Saat itu kan di saat si Greta itu tadi bekerja di situ, orang tuanya si Brahms ini tadi itu dia pamit untuk pergi ke suatu negara untuk sementara waktu, katanya urusan bisnis ya. Terus tuh lama belum balik. Setelah itu Greta percaya kalau si Brahms itu tadi benar-benar ada isinya dan nyata. Setelah itu dia mulai menyiapkan makanannya Brahms, terus minuman, terus membacakan lagu, membacakan cerita, dan menyalakan musik kesukaan si Brahms, dan mengajaknya tidur dan memberi kecupan saat dia mau tidur. Nah, terus di suatu ketika si mantannya si Greta itu tadi mendatangi rumah Bram. Jadi dia, karena si Greta ini udah nggak suka sama mantannya tadi, udah nggak nyaman karena dia berada di rumahnya Bram tersebut, sambil menggendong boneka Brahms tadi tuh, ia sama Greta sama mantannya ini lagi bertengkar, lagi cekcok gitu. Akhirnya si mantannya Greta ini kayak emosi, dan boneka porselen yang boneka Brahms itu tadi dibanting dan pecah. Tiba-tiba setelah itu pecah, si Greta ini tadi panik dan menelpon kekasihnya yang juga bekerja di rumah tersebut. Dia tuh penjual sayur, jadi kekasihnya si Greta itu tadi yang biasanya mengantarkan sayur ke rumah itu, jadi udah langganan sayur. Nah, setelah si kekasihnya itu ditelepon, dia akhirnya bergegas mau ke rumah si Greta itu tadi, ke rumah Brahms. Nah, dari balik dinding kaca itu tuh tiba-tiba kayak ada suara langkah kaki, dan kacanya itu tadi pecah. Si Brahms yang bentuk manusia itu tadi muncul dari balik kaca, pecahan kaca itu, dan menyerang mantannya si Greta. Jadi ada pecahan kaca itu tadi yang ditancapkan ke mantannya si Greta, akhirnya meninggal. Si Greta yang takut akan Brahms yang kayak manusia itu, dia akhirnya memarahi Brahms, suruh tidur, terus suruh tidur ya si Brahms, tapi si Brahms minta dicium sama si Greta. Si Greta itu nggak nyaman, dan akhirnya tiba-tiba si Greta mengambil kayak pensil gitu ya, kalau nggak pensil pena, tiba-tiba menancapkan kepada si Brahms yang tadi, yang ia mau tidur itu tadi, minta cium kan. Terus si Greta ini menancapkan pensil itu tadi ke badannya si Brahms, dan si Greta dan kekasihnya melarikan diri. Brahms yang itu juga ia akhirnya tergeletak. Dan cukup sekian ya video aku dan cerita aku kali ini. Sekarang
nantikan lagi kelanjutan review film The Boys Brunch yang kedua. See you, thanks yang udah nonton video aku. Jangan lupa ya yang belum subscribe, di subscribe dulu dan bunyiin tanda loncengnya, share and comment. Thank you.